Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Sintika Martinus dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2021141048. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia dengan topik perkembangan perekonomian Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya. Topik yang dibahas dalam presentasi ini tentang perkembangan perekonomian Indonesia. Indikator yang pertama, kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% pada tahun 2019, sedangkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2%. Nah, angka 5,02% ini ternyata menunjukkan angka pertumbuhan yang lambat ataupun negatif, karena walaupun sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar hanya 5,2%, tetapi target ini tidak bisa dicapai oleh Indonesia pada tahun 2019. Nah, jika dibandingkan pada tabel pertumbuhan perekonomian Indonesia berdasarkan 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya itu pertumbuhan perekonomian memberikan hasil yang positif atau di mana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2015 merupakan kondisi perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan paling lambat yaitu 4,88%. Nah, pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,03%. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 5,07%. Dan pada tahun 2018 merupakan peningkatan paling tinggi, yaitu mencapai angka 5,17%. Tetapi pada tahun 2019 ternyata mengalami penurunan yang banyak, yaitu 5,02%. Nah, tentu saja perlambatan pertumbuhan perekonomian ini ada penyebabnya. Nah, yaitu faktor-faktor yang memperlambat perekonomian Indonesia dari eksternal. Yang pertama, adanya perseteruan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok ini merupakan negara dengan pemegang peranan penting dalam perekonomian dan perdagangan. Nah, sehingga saat adanya perseteruan antara kedua negara ini dalam dunia perdagangan membawa dampak bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, sehingga Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya itu peristiwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Nah, jika kita mencari artikel-artikel tentang alasan mengapa keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini, karena adanya, bisa dikatakan bahwa adanya ketidakterimaan antara Inggris dengan Uni Eropa maupun sebaliknya, karena menganggap bahwa Inggris itu memiliki masyarakat dengan pendapatan rendah, karena dikatakan bahwa sangat banyak pengangguran di Inggris. Nah, karena hal itulah membuat Inggris keluar dari Uni Eropa. Yang ketiga, beberapa kejadian dari beberapa negara, yaitu negara Hong Kong, Iran, dan Irak yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Nah, beberapa kejadian ini membuat stabilitas ekonomi nasional lambat atau kurang mampu, sehingga terjadilah perlambatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, yaitu faktor internal. Yang pertama, dari sisi penggunaan, penurunan kinerja ekspor impor Indonesia dan sektor investasi. Jadi pada tahun 2019, dari sisi penggunaan, penurunan kinerja ekspor impor Indonesia, yang mana kita tahu bahwa kinerja ekspor dan impor Indonesia ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, di mana adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain yang membutuhkan, di mana kegiatan ekspor impor ini memang di lain sisi sebagai dijalankan atau adanya kerjasama dengan negara lain itu dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan, di mana kita bisa memberikan atau menjual barang-barang yang kita miliki di luar negeri, bukan hanya barang, tetapi bisa saja juga jasa.
Dan sebaliknya bahwa apa yang tidak kita miliki, baik jasa maupun barang, kita bisa mengekspornya dari luar. Nah, oleh karena itu kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sehingga pada saat adanya penurunan kinerja ekspor impor Indonesia, maka dengan sendirinya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian. Dan dalam sektor investasi. Nah, dalam sektor investasi ini bisa kita tahu bahwa pada saat kita memperoleh pendapatan yang tinggi atau memperoleh laba atau profit dalam negara ini, maka akan lebih banyaknya investor yang ingin berinvestasi di negara kita, baik melalui perusahaan-perusahaan atau langsung pada aset milik pemerintah seperti Freeport. Nah, di mana pada saat tahun 2018 karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi atau kondisi pertumbuhan perekonomian yang melambat yaitu 5,02%, sehingga para investor atau para calon investor itu mulai ragu untuk melakukan investasi di Indonesia karena mereka percaya bahwa dengan pertumbuhan 5,02% pada tahun itu, mungkin mereka tidak bisa memperoleh pendapatan atau mereka tidak bisa memperoleh tujuan yang mereka inginkan, yaitu memperoleh pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dari sisi sektoral, adanya penurunan kinerja perekonomian baik yang terjadi di sektor primer maupun sektor sekunder. Berikutnya, indikator kedua, pendapatan per kapita Indonesia. Nah, pada tahun 2017, 2018, dan 2019, pendapatan per kapita Indonesia terus meningkat. Nah, perlu kita ketahui bahwa walaupun pertumbuhan perekonomian Indonesia itu lambat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu akan meningkat. Oleh karena itu bisa kita lihat dalam angka ribuan rupiah. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh pendapatan per kapita sebesar 50,25 juta. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 54,38 juta. Dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 57,30 juta. Nah, jika kita lihat antara rentang angkanya ini, di mana peningkatannya itu sangat banyak, yaitu selisihnya bisa sampai 3-4 juta. Nah, kondisi pendapatan per kapita di tahun 2019 ini menjadi titik terang di mana Indonesia berpindah kelas ekonomi berdasarkan klasifikasi dari Bank Dunia yang awalnya negara berpenghasilan menengah bawah atau lower middle income country berubah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income country. Nah, karena perpindahan ini menjadi titik atau momentum awal untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Jadi untuk menjadi negara maju itu kita harus bisa menjaga agar pendapatan per kapita Indonesia setiap tahunnya itu tetap stabil, bahkan dituntut untuk harus terus naik atau meningkat. Yang berikutnya itu indikator PDB menurut lapangan usaha. Nah, dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, semua sektor lapangan usaha di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2019. Meskipun demikian, ternyata tidak jauh lebih baik pada tahun 2018, di mana pada tahun 2019 terdapat 17 sektor, dan di mana dari 17 sektor ini ada 8 sektor yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nah, kondisi ini tidak lebih bagus pada tahun 2018, karena pada 2018, sektor yang mengalami perlambatan itu hanya pada 7 sektor lapangan usaha. Nah, ini kita bisa melihat tabelnya di sini. Ini adalah tabel 3.1 tentang produk domestik bruto atas dasar harga konstan berdasarkan aturan pada 2010 dalam miliar rupiah dan pertumbuhan PDB dalam persen menurut lapangan usaha tahun 2016 sampai 2019. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
ada dinamika atau perubahan setiap tahunnya, yaitu contohnya itu pada pertanian, kehutanan dan perikanan 3,37%, yaitu meningkat lagi menjadi 3,90%, lalu turun menjadi 3,89%, dan turun lagi menjadi 3,60%. Nah, tadi di slide ini kita melihat bahwa pada tahun 2019 itu terdapat 8 sektor lapangan usaha yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nah, sektor-sektor itu meliputi yang pertama, adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana pada tahun 2018 itu 3,89 dan turun pada tahun 2019 yaitu 3,67%. Yang berikutnya adalah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2018 itu memperoleh pertumbuhan itu sebesar 2,16%. Tapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,22%. Yang berikutnya itu pada industri pengolahan, di mana pada tahun 2018 itu memperoleh pertumbuhan sebesar 4,27%. Dan pada tahun 2019 turun menjadi 3,40%. Yang berikutnya lagi ada pada option D, yaitu pengadaan listrik dan gas. Pada tahun 2018, pertumbuhan pengadaan listrik dan gas itu mencapai angka 5,49%. Tapi pada tahun 2019 mengalami perlambatan, yaitu menjadi 4,04%. Yang berikutnya itu pada sektor konstruksi. Nah, pada sektor konstruksi ini pada tahun 2018 mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,09% dan pada tahun 2019 turun menjadi 5,76%. Yang berikutnya pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nah, pada tahun 2018 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,97%, tapi pada tahun 2019 turun menjadi 4,62%. Yang berikutnya pada sektor transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2018, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,06%, dan pada tahun yang ke-2019 itu turun menjadi 6,40%. Yang berikutnya itu pada option O, yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Nah, pada tahun 2018, sektor ini mengalami laju pertumbuhan sebesar 7,00%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,67%. Nah, selain daripada sektor-sektor yang sudah dijelaskan tadi, sektor-sektor yang lainnya itu menunjukkan angka yang positif atau pertumbuhan perekonomiannya dikatakan stabil. Nah, jika kita lihat di sini, kita mengamati ternyata pertumbuhan ekonomi itu tinggi pada sektor jasa. Nah, dan para pakar ekonomi berpendapat penyebab tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor jasa ini karena adanya proses pergantian atau shifting dalam struktur ekonomi Indonesia dalam sektor ekonomi yang menghasilkan barang atau traders ke barang ekonomi yang menghasilkan non-barang atau jasa atau non-tradables. Yang berikutnya, indikator pertumbuhan perekonomian tertinggi pada tahun 2019. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu di sektor-sektor usaha yang bergerak di bidang jasa. Pada tahun 2019 itu masih mendominasi.
Nah, jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi adalah di sektor. Jadi pada tahun 2018, pertumbuhan perekonomian yang tertinggi itu tidak pada sektor jasa, tetapi pada sektor lapangan usaha. Yaitu yang pertama, pada sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 9,41%. Di posisi kedua yaitu sektor lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yaitu 6,6%. Dan pada posisi ketiga ditempati oleh sektor lapangan usaha real estate yaitu 5,74%. Nah, sektor-sektor jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan positif, diantaranya adalah sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Nah, di samping adanya pertumbuhan perekonomian yang tinggi, ternyata di sektor-sektor primer dan sektor sekunder mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2019. Nah, sektor-sektor ini meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Nah, selain sektor-sektor primer dan sekunder, terdapat juga beberapa sektor jasa juga yang mengalami perlambatan perekonomian. Namun, paling banyak perlambatan itu terdapat pada sektor-sektor primer dan sekunder. Indikator berikutnya itu PDB menurut penggunaan. Dari sisi penggunaan, komponen yang dihitung meliputi yang pertama, komponen pengeluaran domestik yang terdiri dari 3 sub, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, dan konsumsi pemerintah. Komponen yang kedua adalah komponen pengeluaran investasi atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory. Yang ketiga, komponen ekspor dan impor. Nah, yang pertama akan dijelaskan mengenai komponen pengeluaran domestik pada subbagian konsumsi rumah tangga. Nah, pada pertumbuhan komponen ini cukup stabil selama 4 tahun terakhir, di mana pada tahun 2019 pertumbuhan komponen ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan sebesar 5,04%, di mana pertumbuhan nasional itu hanya mencapai angka 5,02%. Nah, kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu berada di bawah pertumbuhan nasional. Pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya, good-based consumption, atau konsumsi yang berwujud barang yang meliputi sandang, pangan, papan, sekarang sedikit berubah kepada konsumsi yang bersifat konsumsi yang berwujud pengalaman atau experience based. Yang berikutnya itu sub bagian konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau disingkat dengan LNPRT. Nah, pada tahun 2019 ini, pertumbuhan komponen ini menjadi pertumbuhan yang tertinggi selama 4 tahun terakhir, di mana pada tahun 2016 komponen ini mencapai angka 6,64% dan meningkat lagi pada tahun 2017 yaitu 6,93%. Nah, di tahun 2018 komponen ini mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi 9,08%. Di tahun 2019, komponen ini masih mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi 10,62%. Nah, kenaikan pertumbuhan ini disebabkan karena adanya pemilu umum yang diselenggarakan di tahun 2019. Nah, karena pada saat itu ada pemilu, sehingga konsumsi akan jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun tidak terjadinya pemilu. Sehingga hal ini memberikan titik positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang berikutnya, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada tahun 2019, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2018, di mana di tahun 2019 pertumbuhan komponen ini hanya sebesar 3,25%,
dibandingkan dengan pada tahun 2018, yaitu pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 4,8%. Nah, perlambatan pertumbuhan komponen ini tidak terlepas dari adanya penghematan anggaran pemerintah untuk belanja kebutuhan dan keperluan administrasi kementerian dan lembaga negara. Komponen pengeluaran yang kedua yaitu investasi atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory. Pada komponen ini, komponen ini merupakan komponen pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Jadi pengeluaran untuk investasi ini merupakan barang-barang yang memiliki jangka waktu panjang dan bukan untuk konsumsi. Nah, contohnya itu seperti katakanlah bahwa dalam dinas itu terdapat mobil dinas, ataupun kalau dikerja di perusahaan ada mobil perusahaan, terus ada motor, ada mesin, di mana nilai ekonomisnya itu lebih daripada 1 tahun, bahkan sampai 5, 6, ataupun 20 tahun. Nah, dengan kata lain, PMTB dapat digunakan untuk melihat sisi investasi. Selama 4 tahun terakhir, komponen PMTB relatif mengalami peningkatan pertumbuhan. Di tahun 2019, pertumbuhan komponen ini sebesar 6,67%. Komponen PMTB dapat dibagi menjadi 2 subkomponen, yaitu komponen bangunan dan subkomponen non-bangunan. Yang ketiga, komponen pengeluaran ekspor dan impor. Perekonomian nasional dari sisi pengeluaran tidak lepas dari perdagangan internasional. Nah, kondisi ini tercermin dari komponen ekspor dan impor. Di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2019, posisi tersebut terbalik, di mana pertumbuhan impor berada jauh di atas pertumbuhan ekspor. Nah, sebelumnya pada tahun 2018, pertumbuhan ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor. Di tahun 2019, posisi pertumbuhan ekspor kembali berada di atas pertumbuhan impor. Akan tetapi, pada tahun ini, tahun 2019, pertumbuhan kedua komponen tersebut bernilai negatif, di mana pertumbuhan ekspor sebesar 0,82%. Apabila dilihat dari subkomponen penyusunannya, pertumbuhan ekspor barang migas masih mengalami pertumbuhan yang negatif seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekspor jasa juga sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan besarnya pertumbuhan hanya 0,02%. Jika dibandingkan dengan komponen ekspor, komponen impor mengalami penurunan pertumbuhan yang jauh lebih tajam di tahun 2019. Faktor-faktor penyebab adanya penurunan ini adalah pertumbuhan negatif pada tiap subkomponen pendukung ekspor dan impor. Yang berikutnya adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini merupakan suatu indikator makro untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Nah, kenapa makro? Bukannya mikro. Nah, jadi pendapatan per kapita yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu Indonesia, itu akan mencerminkan kesejahteraan masyarakat maupun negara, di mana negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi akan dinyatakan, akan dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang sejahtera karena memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, pendapatan per kapita ini dapat kita hitung dengan produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Produk nasional bruto berbeda dengan produk domestik bruto. Produk nasional bruto diperoleh setelah kita mengetahui produk domestik bruto, di mana kita bisa menghitung produk nasional bruto dengan menjumlahkan produk domestik bruto dengan pendapatan neto luar negeri. Nah,
ini kita bisa melihat adanya klasifikasi tingkat pendapatan menurut Bank Dunia dalam US dollar. Nah, di sini setelah kita melihat klasifikasian ini, pada slide yang pertama tentang kondisi perekonomian Indonesia, setelah itu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga kondisi itu membuat Indonesia yang awalnya masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah berubah menjadi pendapatan menengah atas. Nah, untuk klasifikasinya mengenai angkanya itu atau batasnya itu ada di sini. Nah, tapi pada tahun 2020 tanggal 1 Juli Bank Dunia melakukan perubahan klasifikasian pada tingkat pendapatan negara. Sehingga pada yang pertama, negara dengan pendapatan rendah atau low income yang lamanya itu kurang dari 975. Tapi pada yang baru setelah diubah itu menjadi 1035. Dan yang lainnya kita bisa melihat bahwa ternyata perubahan ini tidak membuat tingkat atau klasifikasinya itu menjadi jauh lebih rendah, angka pendapatan itu menjadi jauh lebih rendah, tetapi meningkatkan. Nah, di sini kita lihat bahwa klasifikasi pendapatan yang baru mempunyai rentang yang lebih panjang dengan batas bawah yang lebih tinggi dibandingkan dengan klasifikasi pendapatan yang lama. Perubahan klasifikasi ini mengubah posisi negara-negara yang pendapatan per kapitanya berada di dekat batas atas ataupun batas bawah kelas klasifikasi. Jadi karena adanya perubahan ini, maka bisa saja negara yang dulunya misalnya menempati posisi negara dengan pendapatan menengah. Nah, karena adanya batas baru yang diberikan oleh Bank Dunia ini, maka bisa saja dia turun menjadi menengah, menjadi pendapatan bawah atau low income. Nah, di sini kita bisa melihat tentang pendapatan per kapita Indonesia mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, jika kita lihat dalam ribuan rupiah, ini Indonesia terus mengalami angka pendapatan per kapita tiap tahunnya itu selalu meningkat. Pada tahun 2015 itu hanya memperoleh pendapatan per kapitanya itu sebesar 43.623,0. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 46.403,1. Pada tahun 2017 itu meningkat lagi menjadi 50.247,0. Dan pada tahun 2018 itu meningkat lagi menjadi 54.381,2. Dan pada tahun 2019 itu meningkat lagi menjadi 57.298,3. Nah, di sini jika kita lihat dari US dollarnya itu, nah ini kenapa pada tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi di sini itu tetap dikatakan tidak meningkat atau menurun. Yang awalnya 3.430, tapi pada tahun 2016-nya itu menurun menjadi 3.400. Padahal dalam ribuan rupiah itu mengalami peningkatan. Nah, alasannya itu karena pada tahun 2016 itu ada perubahan kurs Menteri Keuangan, sehingga nilai tukar rupiah itu tinggi. Nah, mohon maaf, nilai rupiahnya itu ya tinggi, sehingga pada saat dirupiahkan itu mengalami angka yang positif. Karena kita melihat dari sisi Indonesia, maka angka ini tetap dianggap mengalami peningkatan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana Indonesia itu berubah atau berpindah menjadi negara dengan pendapatan
menengah atas atau upper middle income sejak tahun 2018 berdasarkan klasifikasi yang lama. Akan tetapi, Indonesia baru menjadi negara dengan pendapatan menengah atas atau upper middle income di tahun 2019 berdasarkan klasifikasi yang baru. Jadi pada tahun 2018 berdasarkan peraturan yang lama itu Indonesia sudah masuk dalam upper middle income. Nah, tetapi pada saat melakukan perubahan itu Indonesia juga tetap masuk, yaitu menjadi negara dengan pendapatan menengah atas. Yang berikutnya itu capaian triwulan 1 tahun 2020. Jadi kita akan masuk pada perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Nah, perekonomian Indonesia di triwulan 1 tahun 2020 mengalami guncangan yang berat, di mana proyeksi Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal tahun 2020 itu mencapai angka 5,1%. Nah, walaupun angka ini meningkat, namun meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 5,02%, tapi angka ini masih bisa dikatakan kurang bagus karena pada saat pergantian tahun tentu saja konsumsi akan jauh lebih banyak, pengeluaran akan jauh lebih banyak. Ya, pertumbuhan perekonomian Indonesia tentu saja seharusnya meningkat jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan. Nah, penyebabnya itu karena adanya COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, di mana yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang menyambar Indonesia pada tahun 2020, di mana virus ini tidak hanya menyambar atau tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Sehingga pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2020 itu negatif min 2,41%. Yang berikutnya, inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rendahnya tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2019 sering dikaitkan dengan turunnya daya beli masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan, rendahnya inflasi pada tahun 2019 di angka 2,72%. Bukan disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat, melainkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pada setiap komponen pengeluaran. Sepanjang tahun 2019, seluruh komponen inflasi tetap terjaga, kecuali untuk komponen foods, di mana foods. Harga-harga barang dan jasa juga tetap terjaga sepanjang tahun, sehingga daya beli masyarakat tetap stabil bahkan bertumbuh. Nah, stabilitas daya beli masyarakat tersebut dapat terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi tahunan. Nah, jadi stabilitas daya beli masyarakat itu dikatakan mampu bahkan bertumbuh dan menunjukkan angka yang positif. Selain itu, inflasi yang rendah juga turut disebabkan karena adanya upaya-upaya pengendalian inflasi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, yang telah dilakukan oleh TPID di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, inflasi ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Laju inflasi yang tetap terjaga dan terkendali menjadi target setiap negara untuk menjamin kinerja perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Setiap negara itu akan dikatakan memiliki pertumbuhan perekonomian yang bagus ataupun kinerja perekonomian yang bagus jika memiliki laju inflasi yang dapat tetap terjaga dan terkendali. Kebijakan dan usaha-usaha yang dilakukan setiap negara dalam menangani inflasi ini berbeda-beda. Nah, upaya ini disesuaikan atau tergantung dengan kondisi masyarakat, besarnya inflasi yang terjadi, serta kondisi perekonomian masing-masing negara. Katakanlah bahwa jika kita mengalami inflasi, di mana inflasi ini mengalami atau tidak terkendali, begitu tidak terkendali, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan jauh lebih
berat dibandingkan dengan negara yang walaupun inflasinya tidak terkendali tapi masih dalam tingkat yang wajar. Pada tahun 2017, Indonesia dengan tingkat inflasi mencapai 3,8%. Pada tahun tersebut, negara Indonesia menempati posisi ketiga daftar negara kawasan ASEAN dengan inflasi tertinggi setelah Myanmar dan Malaysia. Nah, pada tahun 2018, posisi inflasi Indonesia dibandingkan negara ASEAN berada di peringkat keempat dengan laju inflasi sebesar 3,2%. Nah, laju inflasi tersebut menurun dari tahun 2017 sebesar 0,6%. Jadi pada tahun 2017 dan ke 2018 ternyata adanya penurunan laju inflasi sebesar 0,6%. Yang berikutnya, pada tahun 2019, posisi inflasi Indonesia dibandingkan negara ASEAN berada pada peringkat ketiga dengan laju inflasi sama besar dengan negara Vietnam, yaitu sebesar 2,8%. Pada periode 2017 hingga 2018, laju inflasi Indonesia terus menurun. Nah, walaupun Indonesia menempati peringkat ketiga, namun ini tetap kita perlu mencatat bahwa bukan tingkatnya, tetapi kita melihat angka laju pertumbuhan inflasi. Nah, hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga kapasitas produksi dan pasokan barang dan jasa meskipun permintaan masyarakat meningkat. Dampak COVID-19 menyebabkan inflasi pada bulan Ramadan sangat rendah. Ya, jadi COVID-19 telah membuat perekonomian dalam negeri mengalami kontraksi. Nah, selain disebabkan oleh faktor dari dalam negeri, kondisi perekonomian di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara-negara mitra dagang utama RI. Nah, salah satu yang masuk dalam 3 mitra dagang RI sejak tahun 2014 ada Tiongkok, di mana ditemukan kasus virus untuk pertama kalinya. Tiongkok juga merupakan negara dengan nilai impor terbesar di Indonesia, di mana sepanjang tahun 2019 sebanyak 37% barang konsumsi, 25% bahan baku penolong, dan 44% barang modal telah diimpor dari negara tersebut. Maka tak heran jika kondisi perekonomian di Tiongkok juga turut andil dalam mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Nah, pandemi ini juga berimbas pada inflasi Indonesia yang rendah. Bahkan pada bulan Ramadan, di mana biasa terjadi peningkatan inflasi, justru inflasi pada bulan Ramadan tergolong rendah dalam 5 tahun terakhir. Faktor tersebut sesuai dengan prediksi Bank Indonesia, di mana inflasi pada bulan Ramadan tahun ini lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bank Indonesia menyebut bahwa secara historis angka inflasi pada bulan Ramadan berkisar antara 0,6% hingga 0,9%. Nah, angka inflasi pada bulan Ramadan tahun 2016, 2017, dan 2019 bahkan selalu berada di kisaran 0,69%. Nah, pola inflasi pada bulan Ramadan tahun 2020 yang sangat berbeda menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah mengenai daya beli masyarakat yang diduga ikut menurun. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan di beberapa daerah yang menyebabkan aktivitas masyarakat dibatasi. Nah, penerapan PSBB dan pelanggaran mudik juga membuat konsumsi masyarakat untuk kebutuhan puasa Lebaran tertahan. Nah, hal tersebut terlihat pada pengeluaran untuk kelompok transportasi yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,42% dengan andil terhadap deflasi 0,05% pada Ramadan di tahun 2020.
Nah, komponen pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki bahkan tidak memberikan adil pada inflasi atau deflasi selama Ramadan. Nah, tampaknya pada bulan Ramadan tahun 2020, belanja pakaian dan alas kaki untuk Lebaran tidak banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karena adanya COVID-19 sehingga banyaknya pembatasan, mulai daripada dilarangnya untuk melakukan mudik, terus dilarang untuk berkumpul, kerumunan, terus harus menjaga jarak atau PSBB. Nah, bahkan Indonesia juga sempat lockdown. Nah, sehingga hal ini berdampak pada bulan Ramadan memperoleh inflasi yang sangat rendah. Indikator berikutnya itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa melalui kegiatan ekspor dan impor, di mana perdagangan internasional ini ada kerjasama antar negara yang saling memenuhi kebutuhan yang diminta. Katakanlah bahwa negara A memiliki apa yang dibutuhkan oleh negara B, sedangkan negara B tidak memilikinya. Sehingga di sini adanya kerjasama sehingga dapat terpenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dengan kegiatan tersebut, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan penduduknya dan memungkinkan penduduk untuk menikmati barang atau jasa yang lebih bervariasi. Selain itu, negara juga dapat melakukan ekspansi pasar barang atau jasa ke pasar global dan mendapat tambahan penerimaan dari ekspor. Perdagangan internasional berakibat pada persaingan pasar yang lebih besar dan mempersempit monopoli domestik sehingga harga produk lebih kompetitif dan bisa lebih murah ketika sampai di tangan konsumen. Sistem perdagangan internasional memegang bagian fundamental dalam perekonomian setiap negara. Nah, defisit neraca perdagangan membaik. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2019 itu mengalami defisit sebesar 3,23 miliar US dollar. Dengan total ekspornya itu 167,49 miliar US dollar dan total impornya itu 170,73 dolar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat angka pada tahun 2018-2019 itu mengalami defisit, di mana kita bisa melihat itu pada tahun 2018 total migas dan non-migas itu minus 8.698,5 dan pada tahun 2019 itu minus 3.230,4. Nah, pada triwulan 1 2020 defisit neraca perdagangan itu mulai membaik, di mana menunjukkan angka 2.591,9. Nah, karena itu pemerintah melakukan program B20 dan pembelian minyak mentah hasil produksi domestik oleh Pertamina. Pada awal tahun 2020, di tengah ketidakpastian ekonomi global serta pandemi COVID-19, neraca pembayaran Indonesia justru memberikan sinyal positif. Pada triwulan 1 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 2,59 miliar US dollar dibandingkan kondisi pada triwulan 1 2019 yaitu defisit sebesar 0,63 miliar. Nah, ini merupakan tabel nilai ekspor Indonesia menurut migas dan non-migas. Jadi pada tahun 2019 itu memperoleh nilai impor Indonesia itu, nilai ekspor Indonesia itu menurut migas dan non-migas sebesar 167,4 167.497,0. Dan pada tahun 2020 triwulan 1-nya itu mencapai angka 41.760,9.
Dan ini kita bisa melihat bahwa mengalami penurunan yang sangat banyak, yaitu sebanyak 100.000 lebih. Nah, nilai ekspor Indonesia tahun 2019 mencapai 167,50 miliar US dollar, yaitu angka pembulatan dari ini, yang terdiri dari sektor migas sebesar 122,50 miliar dan sektor non-migasnya itu 154,99 miliar. Kementerian Perdagangan menetapkan target pertumbuhan nilai ekspor non-migas tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di kisaran 7,5%. Namun realisasinya, kinerja ekspor di tahun 2019 mengalami pertumbuhan negatif baik di sektor migas maupun non-migas. Nah, nilai ekspor secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 6,95% dibandingkan pada tahun 2018. Yang berikutnya itu nilai impor Indonesia menurut migas dan non-migas. Nah, nilai ekspor sektor migas dan non-migas masing-masing turun sebesar 4,82% dan 27,18%. Ini. Nah, neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar 3,23 miliar US dollar dengan total ekspor senilai 167,50 miliar dan total impor sebesar 170,73 miliar. Defisit neraca perdagangan pada tahun tersebut masih lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang mengalami defisit hingga 8,69 miliar. Kementerian Perdagangan menetapkan target pertumbuhan ekspor non-migas tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di kisaran 7,5%. Realisasinya, kegiatan ekspor Indonesia pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan negatif baik di sektor migas maupun sektor non-migas. Nah, total ekspor mengalami kontraksi sebesar 6,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sektor migas sendiri terkontraksi sebesar 4,82% dan kontraksi paling dalam dialami sektor non-migas. Nah, pertumbuhan nilai ekspor Indonesia tahun 2017 sampai 2019 dalam persen itu mencapai 27,18% dibandingkan tahun 2018. Yang berikutnya itu sumber indikator daya beli ikan di laut. Nah, sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, di mana beberapa jenis ikan diantaranya mempunyai nilai jual atau nilai ekonomi yang tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan hias, dan masih banyak lagi. Nah, ikan sebagai salah satu bahan makanan yang tersedia di Indonesia dan produksi ikan yang melimpah, pemerintah berharap agar rakyat Indonesia suka mengkonsumsi ikan setiap hari. Nah, kesadaran masyarakat akan manfaat yang terkandung dalam ikan terbukti dari semakin meningkatnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi ikan itu mencapai 50,69 kilogram per kapita per tahun dan sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 50,65 kilogram per kapita per tahun. Nah, produksi perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, di mana tahun 2016 produksi perikanan Indonesia mencapai angka 22,58 juta ton dan meningkat menjadi 23,01 juta ton pada tahun 2017 atau terjadi peningkatan sebesar 1,90%. Nah, tahun 2019 produksi perikanan sudah mencapai 23,86 juta ton atau naik menjadi 3,16% dari tahun 2018. Sepanjang tahun 2016 sampai 2019, produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.
tahun 2016 produksi perikanan tangkap mencapai angka 6,58 juta dan tahun 2019 itu mencapai angka 7,59 juta ton atau mencapai 6,64% dari target tahun 2019 yaitu sebesar 8,40 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 92,68% produksi perikanan tangkap di laut, yaitu sebesar 6,98 juta ton dan sisanya sebesar 7,32% atau mencapai 0,55 juta ton berasal dari perairan umum daratan. Nah, sebagian besar produksi perikanan diperoleh dari perikanan budidaya. Perikanan budidaya ini terdiri dari perikanan budidaya ikan dan budidaya rumput laut. Produksi perikanan budidaya tahun 2018 hanya mencapai angka 15,77 juta ton. Terjadi penurunan sebesar 2,11% dari tahun 2017 dengan produksi mencapai 16,11 juta ton. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 mencapai angka 16,37 juta ton, terjadi peningkatan produksi sebesar 3,55%. Nah, indikator berikutnya itu wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2019, di mana mencapai angka 16,11 juta wisatawan. Nah, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,88% jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun sebelumnya, itu sebesar 15,81%. Nah, meskipun kunjungan wisatawan yang meningkat setiap tahunnya ini, namun jumlah kunjungan yang ditargetkan oleh pemerintah itu belum bisa dicapai, di mana pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kunjungan wisatawan mencapai angka 17 juta di tahun 2018 dan target untuk tahun 2019 yaitu 20 juta. Tetapi angka yang ada pada nyatanya itu tidak mencapai. Nah, baik pada tahun 2018 maupun 2019 target kunjungan wisman masih belum bisa tercapai. Yang berikutnya itu besarnya rata-rata UMP terus mengalami peningkatan. Bahkan pertumbuhan rata-rata UMP juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Pertumbuhan rata-rata UMP diperoleh sebesar 5,88%. Kemudian peningkatan menjadi 8,23% pada tahun 2019. Nah, peningkatan pertumbuhan rata-rata UMP ini terjadi seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan penurunan tingkat inflasi di Indonesia. Nah, UMP ini merupakan upah minimum provinsi. Itu menunjukkan angka yang positif. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada tahun 2019, walaupun tidak jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 dalam sektor-sektornya, namun pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 di beberapa sektor itu menunjukkan angka yang positif. Walaupun kondisi pertumbuhan perekonomiannya itu hanya 5,02%. Yang berikutnya memasuki tahun 2020. Perekonomian dunia masih dihantam oleh wabah corona yang berawal dari Wuhan, China dan terus menyebar ke negara-negara di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Nah, kondisi tersebut memberi dampak pada kesehatan. Ternyata tidak hanya pada kesehatan, tapi meluas ke seluruh bidang termasuk perekonomian di Indonesia. Agar tidak semakin menyebar, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan penduduk dan bahkan akhirnya sampai memberlakukan lockdown. Selain itu, pemerintah juga mulai menggulirkan stimulus, berbagai program, dan kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan bagi rakyat yang terkena imbas COVID-19. Dan juga perusahaan-perusahaan agar tetap dapat beroperasi dan berjalan di tengah kondisi saat ini dengan tetap mengikuti
prokes kesehatan. Nah, seperti penundaan pembayaran pajak, strukturisasi hutang, dan lain-lainnya. Karena walaupun COVID-19 yang terus menyebar, bahkan terus bertambah, tapi Indonesia tidak bisa lockdown karena perlu untuk tetap beroperasi. Walaupun sempat lockdown beberapa hari, namun untuk lockdown dalam jangka waktu yang panjang, Indonesia tidak bisa melakukannya karena kondisi perekonomian Indonesia. Sehingga perusahaan-perusahaan itu perlu untuk tetap beroperasi agar proses pembayaran pajak tetap bisa berlangsung, untuk pembayaran utang, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya itu bisa tetap berjalan. Nah, gambaran kondisi ekonomi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan oleh IMF akan mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat terdampaknya wabahnya COVID-19. Tidak tanggung-tanggung, IMF memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh min 3,0% sepanjang tahun 2020. Nah, selain dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, perbandingan internasional untuk membandingkan kekuatan ekonomi suatu negara dengan negara lain dapat dilihat dari nilai indeks daya saing, di mana suatu negara dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan negara lain atau mempunyai daya saing lebih tinggi daripada negara lain jika mempunyai peringkat daya saing yang tinggi atau mempunyai skor daya saing yang lebih tinggi. Nah, skor itu yaitu 4,0 yang ditetapkan pada tahun 2019 oleh WEF yang dilaporkan dalam laporan GCI. Nah, tahun 2020 penerimaan negara mendapatkan kontraksi cukup besar sejak ditetapkannya Perpres nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan anggaran karena pandemi COVID-19. Nah, jadi tidak hanya tentang perubahan anggaran saja, tetapi di beberapa peraturan pajak juga mengalami perubahan, di mana pada saat pandemi ini negara juga sempat memberikan keringanan kepada dalam pembayaran pajak. Kita bisa membayar sebagian dan terjadinya penurunan tarif untuk 45% saham yang dijual di bursa saham, yaitu yang sebelumnya 5%, tetapi karena adanya pandemi turun menjadi 3%. Rata-rata UMP tahun 2020 untuk 34 provinsi di Indonesia diperoleh sebesar 2,67 juta rupiah. Kemudian, provinsi dengan UMP 2020 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 4,28 juta rupiah. Sementara provinsi dengan UMP terendah pada tahun 2020 adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 1,7 juta rupiah. Nah, prospek yang dilakukan oleh pemerintah karena pertumbuhan perekonomian pada tahun 2020 yang kurang baik, pemerintah terus memperkuat pengendalian pandemi dari sisi hulu hingga ke hilir guna memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Nah, kenapa pemerintah memperkuat pengendalian pandemi ini? Karena pandemi inilah yang membuat perekonomian Indonesia itu lambat pada tahun 2020. Sehingga untuk mengatasi pertumbuhan perekonomian, pemerintah perlu terlebih dahulu untuk mengendalikan pandemi. Oleh karena itu, banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program-program pandemi COVID-19, seperti membantu orang-orang yang di PHK, memberi bantuan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan program-program lainnya. Nah, selain program itu, pemerintah juga melakukan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, juga terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan COVID-19. Nah, di mana di sini
segala kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pertumbuhan perekonomian Indonesia yang melambat dan untuk tetap menjaga kesejahteraan kedamaian masyarakatnya, walaupun Indonesia, jika kita lihat di berita-berita bahwa Indonesia memiliki utang yang banyak di luar negeri. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan oleh orang-orang yang berkepentingan, terutamanya oleh pemerintah Indonesia, untuk menutup mata terhadap pandemi COVID-19. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.